Teman-teman penyuka karya Franz Kafka, saya ingin berbagi cerita tentang dua testamen Franz Kafka yang ditulis kepada Max Brod. Max Brod adalah alter egonya dia, ada kawan akrab dia ketika dia masih tinggal di Praha bersama-sama. Dua testamen Kafka kepada Max Brod ini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan akan saya bacakan. Testamen pertama. Max yang terhormat. Harapanku yang terakhir. Semua karya yang aku tinggalkan, termasuk yang ada di lemari buku, lemari pakaian, meja tulis, di rumah dan di kantor, atau dimanapun berada yang kamu rasa perlu. Pada buku-buku harian, manuskrip, surat-surat, sketsa-sketsa, gambar yang aneh maupun yang layak, dan sebagainya yang kamu temukan tak perlu dibaca ulang. Dan jangan disisakan untuk dibakar. Sebab itu, semua karya tulis maupun sketsa-sketsa gambar yang ada di tempatmu atau orang lain dengan namaku, surat-surat yang masih terdapat di orang yang tidak mau memberikan kepadamu, paling tidak, ia diwajibkan membakarnya sendiri. Sahabatmu Franz Kafka. Testamen kedua, Max yang baik. Kali ini mungkin aku tidak bisa bangun lagi. Radang paru-paru kambuh setelah sebulan menderita demam. Tak sekalipun aku mampu menulis. Akankah semua ini bisa bertahan, walau masih tersisa sebuah kekuatan? Dengan kondisi seperti ini, kemauanku yang terakhir aku tulis. Terutama apa yang telah aku hasilkan hanya berupa buku dengan judul Keputusan, Juru Api, Metamorfosis, Hukuman di Tanah Jajahan, Dokter Desa, dan cerita pendek Seniman Lapar. Beberapa eksemplar berjudul Meditasi, mohon dipertahankan. Aku tidak ingin menjadi beban siapapun, tapi untuk diterbitkan ulang sama sekali dilarang. Jika aku bilang bahwa itu berlaku untuk setiap 5 buku dan cerita pendek, aku maksudkan bukan berarti bahwa aku punya keinginan bahwa karya-karya itu boleh dicetak ulang di masa akan datang. Justru sebaliknya, harus semua dilenyapkan sesuai permintaanku yang sesungguhnya. Aku hanya menghindari karena karya-karya itu pernah ada. Tak seorang pun mengelaknya untuk memiliki. Jika orang tersebut berminat, sebaliknya, semua karya yang sudah kutulis, baik tulisan di koran, manuskrip, atau surat-surat, tanpa kecuali, sejauh memungkinkan atau dengan meminta pada orang yang memilikinya. Kebanyakan alamat-alamat pemilik tulisan itu kamu toh sudah mengetahui. Yang utama, diajak berunding dulu tentang maksud ini. Jangan lupa beberapa majalah yang telah terbit. Semua karya tersebut tanpa kecuali yang paling suka kalau tidak dibaca atau tidak menghalangi kamu untuk melihat kedalamannya. Yang paling suka tentu kalau kamu tidak meninjau kedalaman itu. Jika kamu tidak lakukan, maka jangan sampai ada orang lain melakukannya. Semua karya tersebut tanpa kecuali untuk dibakar. Dan aku minta kalau bisa hal itu segera dilakukan. Franz. Begitulah teman-teman, dua testamen yang ditulis Franz Kafka. Testamen itu ditulis di secarik kertas dan ditaruh di laci. Pada tahun 1924, ketika Kafka meninggal, Max Brod mendatangi rumah Kafka dan masuk ke kamarnya. Dia mencari manuskrip-manuskrip yang lain dan betapa kagetnya Max Brod menemukan
testamen seperti ini. Tetapi justru semua karya Franz Kafka diterbitkan oleh Max Brod sendiri. Ada anggapan bahwa Max Brod mengingkari janji. Kenapa dalam testamen disuruh membakar karyanya, tetapi justru sebaliknya diterbitkan sehingga semua pembaca di dunia bisa menikmatinya. Max Brod sebetulnya mempunyai alasan yang cukup bisa dipahami. Pertama, ketika Max Brod bersama Kafka di sebuah kafe, Max Brod pernah menjawab tentang niat Kafka ini. Max Brod bilang, apabila kamu menyuruh saya membakar semua karyamu, dengan tegas sekarang saya jawab, tidak bersedia. Dan saat itu Kafka diam saja. Artinya permintaan Kafka sudah ditolak oleh Max Brod secara lisan di sebuah kafe. Yang kedua, alasan Max Brod menerbitkan adalah Max Brod punya argumen. Kenapa Kafka tidak menulis testamen pada orang lain? Kalau memang ia menginginkan karyanya dibakar dan sudah ditolak oleh dirinya, toh Kafka tidak menulis testamen pada orang lain. Kemudian ada sumber lain dari Borges, penyair dari Argentina. Belakangan dia memberi semacam argumen kenapa Kafka ingin membakar karyanya lewat testamennya ke Max Brod itu. Borges mengatakan bahwa Kafka itu gaya-gaya saja, kira-kira seperti itu. Kalau dia ingin membakar karyanya, kenapa nggak dibakar sendiri? Itu. Kemudian ada lagi sumber yang lain, sebuah buku berjudul Als Kafka mir entgegenkam, dalam bahasa Jerman. Artinya ketika Kafka berada di depanku, kira-kira seperti itu. Dan buku ini berisi 45 teman-teman Kafka memberi testimoni. Siapa Kafka? Bagaimana Kafka? Dari teman sekolah, gurunya, maupun babysitternya, termasuk keponakan Kafka. Jadi anaknya Otla, adiknya Kafka. Salah satu dari 45 orang yang menulis dalam buku ini bernama Jos Mordechai Langer. Dia seorang penyair di Praha. Dia menuliskan seperti ini. Kafka pernah meminta saya agar karya-karyanya yang belum diterbitkan untuk dibakar. Saat itu saya bertanya, kapan itu benar-benar akan dilakukan? Dan kenapa Anda menulis dan menerbitkannya? Kafka menjawab, saya tak tahu pasti. Sepertinya ada sesuatu yang mendesak saya, sebuah kenangan untuk disisakan. Meskipun semuanya itu. Menurut Jos Mordechai Langer, ini informasi yang terbaru ini. Karena selama ini orang hanya tahu bahwa yang diberi testamen itu adalah Max Brod secara tertulis. Tapi ini sepertinya meminta secara lisan, sehingga langsung dijawab pun secara lisan. Menurut Jos Mordechai Langer, sebagian besar karya Kafka itu telah dibakar sendiri. Ini pernyataan temannya Kafka ya. Jadi sayang, sangat sayang, dan sebagian besar karya itu sudah tiada. Kembali ke testamen ini, jadi ada orang di luar Max Brod, yaitu sahabatnya Kafka yang memang diminta tapi secara lisan gitu. Dan dia menyatakan bahwa sebagian besar karya Kafka sudah dibakar sendiri. Jadi kalau itu benar, kita belum tahu ya. Kalau itu benar, berarti apa yang kita baca
sekarang ini karya-karya Kafka yang cukup banyak itu. Masih ada lagi yang lebih besar dibakar. Ini kalau versi dia ya. Tapi oke lah, itu pernyataan temannya Kafka. Tapi yang jelas secara tertulis yang terkenal di dunia ini bahwa 2 testament yang ditulis Kafka untuk Mark Brod seperti yang saya baca di atas. Terima kasih. Salam sastra.